bertakwa, wali semua, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, afjuri qalbi rajulin wahid, semuanya menjadi orang yang paling fajir, fasik, jahat, zalim, kafir, dan tidak manaqasa min mulki syai', tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan kepada Allah. Jadi kita beramal adalah untuk siapa? Allah. Untuk Allah ya. Udah sampai habis-habis suara. Kita beramal adalah untuk diri kita pribadi, bukan untuk Allah. Itulah Allah zat yang maha sempurna. Dan Allah memberikan jaminan kepada kita, wahai para penjaga sholat, hidup lo dunia aman. Hidup lo dunia aman, gak bakal susah hidup lo. Satu. Yang kedua apa? Allah akan jauhkan dia dari azab kubur. Tak sabar. Ente gak sabar banget neraka. Cobain. Allah selamatkan dia dari azab kubur. Kubur kan alam pertama. Kalau kubur baik, kata Sayyidina Utsman, kalau kubur alam berikutnya. Kan Sayyidina Utsman ketika melintasi kubur nangis gak karu-karuan. Ditanya, wahai Khalifatul Rasulillah, kenapa engkau menangis seperti itu ketika kata Sayyidina Utsman, aku mendengar Rasulullah bersabda, kubur adalah alam pertama yang akan dilalui oleh manusia. Kalau dikubur baik, maka alam berikutnya baik. Kalau dikubur hancur lebur, maka di alam berikutnya akan hancur lebur, akan sengsara, akan susah, akan menderita. Nah, Allah jamin kepada si penjaga salat, di alam kubur dia akan dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, azab, bencana. Berarti kubur dia akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Giliran surga pada nggak tahu, neraka ya pada tahu nanti. Allah akan jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman-taman surga. Coba, apa nggak keren si penjaga sholat? Jaminan dunia oke, jaminan akhirat oke. Udah jamin, kata Allah, kubur selamat, jadi taman-taman surga. Berarti alam setelahnya oke dong, ya kan? Tapi masih ada lagi 3 nih, nggak selesai, baru 2. Allah akan jauhkan dia dari azab kubur. Yang ketiga apa? Ini dihafal, penting nih. Nanti antum pulang ke rumah, sampai ke orang tua, sampai ke saudara, semua, supaya mereka semua menjadi penjaga sholat. Karena Allah jadikan kita sebagai umat akhir zaman adalah apa? Umatul dakwah. Kita bukan hanya mendengar, kita amalkan pribadi, tidak. Kita dijadikan umat akhir zaman, dikatakan umat yang terbaik, sebab kita punya tanggung jawab dakwah. Sampaikan, dihafal nih betul-betul tentang kepentingan sholat. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan catatan amal dengan tangan kanan. Catatan amal dengan tangan kanan. Apa sih catatan amal tangan kanan, tangan kiri? Ketahuilah, ihzaru ya ikhwani. Ketahuilah wahai sahabat-sahabat, kawan-kawan adikku. Ini penting nih, ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Semua, tidak terkecuali. Dan tidak ada satu sama lain saling bisa membantu. Di dalam Al-Quran dikatakan yauma yafirul mar'u min akhihi. Gak bisa kita saling menolong. Jangankan kita minta tolong sama teman, ibu yang paling mencintai kita pun akan lari dari kita. Semua katakan nafsi, 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 nafsi. Tidak akan ada yang bisa saling menolong nanti di yaumil mahsyar. Siapa yang akan menolong kalian? Jelas Allah. Sebabnya apa? Menjaga sholat. Kenapa? Karena pada saat itu nanti malaikat akan datang kepada kita, memberikan catatan amal kepada kita, dan kita tidak bisa menerima. Kalau catatan amal kita baik, maka tangan kanan kita otomatis akan mengangkat seperti ini dan akan kita menerimanya. Kalau catatan amal kita buruk, sholat kita remehkan, sering kita tinggalkan sholat, maka otomatis tangan kiri yang akan menerima. Nggak bisa kita, tangan kanan aja. Nggak bisa, tangan kiri naik, diam lu. Tangan kanan aja, nggak bisa. Yang mengontrol nanti di sana sudah semua Allah Ta'ala.
Gak bisa kita bermain-main, berbohong-bohong lihat di akhirat, gak bisa lah. Apa balasan bagi orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan? Maka dia akan berkata, ha umukra'u kita anni dhanantu mulaqin. Dia akan berteriak kepada semua orang di padang mahsyar, "Hai! Woi!" Begini nih, kalau kita orang wisuda nih, wisuda apaan terserah, dia dapat sanad, hadis, kitab, S1, S2, S3, S3, dia terima nih. Dia terima sertifikat, dia akan iklan kepada semua orang. Lihat nih, gue udah wisuda, gue udah S1, sarjana, profesor. Dia senang kan? Ada satu kebanggaan, benar kan? Itu fitrah manusia. Jadi semua yang kita senangi akan terjadi nanti di sana. Paham ya? Ketika kita terima buku ijazah kita dengan tangan kanan, berarti amal baik semua. Maka kita akan iklan kepada semua orang yang ada di padang mahsyar. Umurul kita. Ini loh, kita telah menerima catatan amal dengan tangan kanan. Dengarkan wahai para penduduk akhirat, padang mahsyar. Tapi bagi yang menerima dengan tangan kiri, dia tidak terasa, dia iklan kayak gitu. Berapa lama? 80 tahun lagi. Cuma ngilang dong, hai, gak makan, gak minum, hai. Tapi antum jangan praktek di sini. Biar antum sedeng nanti. Apa itu orangnya? Jangan praktek di sini. Itu nanti di sana. Saking senangnya, saking bangganya, dia tidak menyadari bahwasanya telah berlalu waktu yang begitu lama, 80 tahun cuma iklan, Bang. Baru nanti balasan yang lainnya kan ada tuh ayat selanjutnya. Bagi yang menerima tangan kiri, di dalam ayatnya gimana? Hah? Mana para hafid? Ada nggak? Hah? Ayat selanjutnya gimana? Mukra'u kitabiyah. Terus? Ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Terus? Ya wa fi 'ishatin radiyah. Terus? Baik jannatin 'aliyah. Terus semua radiyah, Allah ridha. Dapat jannah. Terus? La tasma'u fiha laghiyah. Wa 'ainun jariyah. Ya surur marfu'ah. Wa baru mawdu'ah. Ya Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Itu kenikmatan semua nih, dan sungai yang mengalir, kesenangan, keridhaan Allah. Wa aqwab mawdu'ah, aqwab, nanti dia sambil bertelekan dipan saling minum satu-satu. Nanti bab surga nanti saya ceritakan lagi. Tapi kayaknya udah habis waktu. Mudah-mudahan. Oke, kita sikat. Nanti yang menerima tangan kiri di ayat setelahnya ada wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Tadi kan ada. Ya, barang siapa yang menerima dengan tangan kiri, terus Anda lupa juga, aduh ya Allah. Pokoknya kesengsaraan. Ada salah satu riwayat yang mengatakan, maka saking malunya, ini nanti di dalam Quran nanti melihat terjemahannya itu mengerikan semua. Tapi ini saking malunya ketika dia menerima catatan amal dengan tangan kiri, maka seluruh mukanya, kulitnya, dagingnya, darahnya semua akan rontok sehingga sisa tulang belulang. Dan rasa sakit itu dia rasakan. Kalau kita di dunia, kalau kita malu, muka kita memerah. Ya enggak? Ya. Bagi yang putih, yang hitam nggak tahu warnanya jadi apa. Kita. Saya kan cuma bertanya, nggak tahu berubah warnanya jadi apa. Saya tidak membeda. Di dunia kita malu hanya sekedar malu saja, tidak pernah malu saja. Tapi di akhirat, ketika menerima catatan amal dengan tangan kiri, maka seluruh kulit kita akan merontok. Rasa sakit itu akan kita rasakan. Terus menerus kita rasakan, sisa tulang belulang saja, tengkorak saja. Dikembalikan wajahnya seperti semula. Rasa malu itu dia terus seperti itu selama 80 tahun juga. Jadi jangan dikira sepele. Ini perkara besar. Kemudian
Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, dia akan dapat melintasi sirat secepat kilat. Tahu sirat? Tahu. Dan somai, bukan? Sirat adalah jembatan yang di bawahnya neraka. Dalamnya neraka 70 tahun. Apabila dilemparkan bayi sampai bawah udah berubah. Saking dalamnya maksudnya. Saking dalamnya bayi dilemparkan nih, gak sampai-sampai. Gede, kecil, SMP, SMA, kuliah, terus sampai tua di dalam. Baru sampai dalam. Itu saking dalamnya neraka itu. Ini bukan cerita fiktif, ini yang menceritakan Nabi. Dilempar bayi sampai bawah dia sudah berubah. Saking dalamnya itu neraka. Panjang perjalanan itu 1.500 tahun. Tajamnya sebagaimana pisau. Panjangnya 1.500 tahun perjalanan. Dalam satu riwayat 3.000 tahun. Yang akan bisa melintasi sirat tersebut adalah bagi para penjaga sholat. Dia akan bisa melintasi dengan secepat kilat. Tadi burak, secepat kilat. Tahu-tahu sudah ada di ujung jembatan. Baru melintasi Allah sama. Tapi dia si penjaga sholat. Ting, tahu-tahu dia di mata. Udah di belakang tiba-tiba. Karena satu saat jangan dikira antum nanti rame-rame. Oh duluan, nggak bisa gitu. Kalau di sini kita masih bisa dorong-dorong, duluan deh. Seberapa duluan tentang hukum. Tapi di sana udah pokoknya ketika kita udah berada di ujung jembatan, udah giliran kita gitu deh. Oh, gue mau lihat duluan jatuh. Nanti kasih tahu sakit gagal. Udah kita kan, tapi dia tidak sadar tiba-tiba sudah ada di ujung jembatan. Masya Allah. Kemudian itu yang keempat, yang terakhir masuk surga tanpa hisab. Belum masuk surga, nanti ada yaumul hisab namanya sebelum masuk surga. Dilihat, ditanya sama Allah Ta'ala, kan la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, wa an syababihi fima afna, wa an umrihi fima ablah, wa an malihi min aina tasawwa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza 'alima 'amila fi. Tidak akan ditanya seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, masa umurmu, wa an umri fima afna, wa an syababihi fima ablah. Umur kamu habiskan untuk apa? Masa muda kamu gunakan untuk apa? Harta yang kamu dapatkan haram atau halal? Banyak subhat atau enggak? Ditanya sama Allah, jangan dikira enggak. Ya kita sekarang enggak ada yang nanya makan duit haram santai, nyolong punya teman kita makan, enggak ada yang nanya. Nanti yaumul qiyamah ada yaumul hisab yang akan ditanya. Harta yang kamu dapatkan, yang kamu makan, yang kamu minum dari mana itu? Udah ditanya dari mana, setelah itu ditanya dihabiskan untuk apa? Sudah dia, oh halal ya Allah, tapi kita pergunakan untuk apa? Main PS bentar ya Allah bisa. Atau untuk warnet, untuk apa? Ditanya sama Allah Ta'ala. Warnetnya dengerin ceramah apa ya? Ngelihat esek-esek kan deh. Hati-hati, bahaya. Jadi ada yaumul hisab sebelum masuk surga. Akan tertahan lagi bagi orang-orang yang tidak bisa melunaskan daripada 4 pertanyaan. Terakhir, kan tentang harta kamu dapatkan dari mana, kamu belanjakan untuk apa. Dan yang terakhir, ilmu yang kamu dapatkan. Kita nih, saya sekarang sedang memberikan sedikit mau'izah tentang kepentingan ilmu. Antum tahu tentang pentingnya ilmu sholat. Nah sekarang, apakah ditanya lagi sama Allah, madza 'amila fi, apakah kamu amalkan ilmu itu atau tidak? Jadi hati-hati, jangan dikira kita akan bebas-bebas melanggar masuk surga setelah sirat. Tidak, ada yaumul hisab. Tapi bagi orang yang menjaga sholat, apa yang Allah akan berikan? Dia langsung masuk jalur apa? Very important. VVIP apa itu? Very important person, itu VIP. Ya pokoknya begitu dah. Pokoknya dia mempunyai jalur khusus yang
balik, mau ngantri. Yang kesel kan, aduh lu sini ngantri aja. Jaga sholat men. Asik ya? Asik. Gak bisa kita ngibul. Enak aja lu sering kesetram juga lu. Masa disunggoji ditangkap ngibul kebotin lu. Ya ulahin sholat, woi. Malah dilawan lagi satu kualat lagi kita. Tapi bagi si penjaga sholat, azan dia sudah standby, bahkan dia muadzin. Nanti akan disaksikan di hadapan umat semua manusia. Teman-teman ente yang duduk sini, misalnya nanti siapa duduk? Farel. Yang lain udah ngantri Rel, ente nyelonong. Pada teriak, Rel, enak aja lu, sini ngantri. Sorry men, jaga sholat. Yang lain, kenapa gue gak jaga sholat? Tapi gak bisa balik lagi ke dunia ya. Penyesalan nanti gak bisa dikenal. Bayangkan, 5 faidah, 5 keuntungan yang semuanya adalah keuntungan dunia dan akhirat. Kita cuma memberikan waktu berapa lama? 1,5 jam ketika kita hidup di dunia setiap hari. Di mana azan dikumandangkan tepat pada waktunya secara berjamaah. Ini 3 perkara yang harus kita pegang. Bagi siapa yang menjaga sholat berjamaah tepat pada waktu, di mana azan dikumandangkan, maka Allah akan memberikan 5 jaminan. Yang pertama, bareng-bareng. Yang pertama, akan dijauhkan dari kesempitan hidup. Yang kedua, Allah akan jauhkan dari azab. Yang ketiga, menerima amal dengan tangan. Yang keempat, melintasi sirat secepat. Kelima, masuk surga tanpa. Insya Allah diamalkan, insya Allah. Nah, kalau mau mendapatkan taufik untuk mengamalkan, harus bisa harus sampaikan. Kalau kita nggak sampaikan, adanya lupa, amal enggak. Tapi dengan kita menyampaikan kepada teman, kepada kawan, nanti mau liburan, sampaikan tentang pentingnya perkara ini, maka Allah akan berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan. Bersedia insya Allah. Siap menjaga sholat insya Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Mungkin hanya itu dari saya. Ada kurangnya, ada sampai kebodohan. Ya, sudah ya? 2 ya? Sudah, pakai cek. Cukup. Mungkin insya Allah nanti lain waktu, next time kita akan punya kisah-kisah yang lain. Sudah ada satu kisah yang saya mau ceritakan, tapi kayaknya waktunya sudah mau coba. Kisahnya mantap. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kurang dan kebodohan dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ada. Istighfar semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwal awwalin ya akhir akhirin ya dzal quwwati wal matin ya rahman sakin ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum rahmatika wastaghis. أصلح لنا يا الله شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Allah, ya Rabb, wahai Rahman dan Rahim, ya Allah, kami hamba yang lemah, yang hina, yang penuh dengan dosa, ya Allah, dan dengan keberkahan majelis ini, ya Allah, dengan keagungan majelis Isra Mi'raj ini, ya Allah, dengan keberkahan, ya Allah, dan keagungan Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW, ya Allah, kami hamba yang penuh dosa, ya Allah, yang penuh dengan kemaksiatan, ampunilah segala dosa kami, ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak, ya Allah, dosa yang kami ketahui ataupun tidak, ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, ya Allah, ampunanmu begitu luas, ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah, ampunilah dosa, ya Allah, kedua orang tua kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, ya Allah, yang masih hidup, ya Allah, berikanlah afah wal afiyah, ya Allah, berikanlah kesehatan, ya Allah, berikanlah afah, ya Allah, dan afiyah, ya Allah, kepadanya, ya Allah, dan berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah, agar mereka bisa taat kepada dan menjalankan semua perintah-Mu, ya Allah.
Ya Allah, matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, bagi yang sudah tiada ya Allah, luaskan kuburnya, angkat derajatnya ya Allah. Jadikan ya Allah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jangan kau jadikan sebagai jurang-jurang neraka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, para masyayikh kami ya Allah, ustaz-ustaz kami ya Allah. Ya Allah, berikan afwa wal afiyah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah ilmu yang kami dapatkan dari mereka sampaikan ya Allah, dapatkan keberkahan darimu ya Allah, dapatkan keridhaan darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hai segala-galanya ya Allah, berikan taufik dan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala mara bahaya fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari segala mara bahaya ya Allah, dari godaan syaitan ya Allah, dari segala fitnah dunia ya Allah ataupun fitnah akhirat ya Allah. Ya Allah, pahamkan kami dalam perkara agama ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam perkara agama ini ya Allah. Ya Allah, matikan kami ya Allah dalam perkara agama ini ya Allah. Matikan kami ya Allah di ujung-ujung dunia ya Allah dalam mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hai segala-galanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai anak-anak yang saleh, da'i, alim, hafid, khatib, muallim, muallim ya Allah, muta'allim, murabi ya Allah, khidmat lid-din wa lil-ummah ya Rabbana Karim. Ya Allah, ya Rabb, hai segala-galanya ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah, apa yang kami minta itu yang kami minta ya Allah, apa yang kami tolong itu yang kami tolong ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ببركة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.